Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Putra Pratama, nomor induk mahasiswa 0509321006, Prodi S1 Sistem Informasi di Universitas Terbuka UPBJJ Luar Negeri Korea Selatan. Pada video kali ini saya akan melakukan pengerjaan daripada tugas 1 mata kuliah administrasi server, di mana di tugas 1 ini kita akan melakukan beberapa perintah pada sistem operasi CentOS Linux yang sudah diinstal di VirtualBox. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak dosen pembimbing, karena sebelumnya CentOS yang sudah tersedia di tugas 1 ini adalah CentOS 7. Akan tetapi ketika saya install di VirtualBox saya, itu CentOS 7 tidak bisa terinstall dengan baik. Dan dia ketika melakukan instalasi dia stuck di booting saja. Oleh karena itu saya beberapa kali install dan tetap tidak bisa, mengecek bootnya sudah benar dan tetap tidak bisa. Saya mencari tahu ternyata ISO daripada CentOS 7 tersebut itu tidak support di laptop saya, di mana saya menggunakan MacBook M chip. Oleh karena itu yang CentOS 7 tersebut hanya bisa digunakan di MacBook dengan prosesor Intel. Oleh karena itu saya mencari dan mendownload aplikasi, maksud saya sistem operasi CentOS yang bisa support di laptop saya, dan itu bisa support di CentOS yang terbaru. Di sini saya download CentOS 10 dan bisa terinstall dengan baik. Oleh karena itu saya mohon izin untuk mengerjakan tugas ini di CentOS 10, karena CentOS yang saya install ini bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu saya akan langsung melakukan pengerjaan daripada tugas 1 ini. Saya akan masuk terlebih dahulu. Nah, pada praktik kali ini kita akan melakukan yang pertama adalah login ke dalam sistem CentOS menggunakan akses root. Yang pertama kita akan masuk ke terminal. Kita fullkan seperti ini. Di sini saya masuk di CentOS, kita belum masuk di root. Kita bisa cek di sini UMI, saya masuk di CentOS. Dan kita harus masuk ke dalam akses root, kita masuk melalui su. Masukkan password. Oke, sudah masuk. Ini ditandai dengan tulisan root di sini. Kita bisa ini untuk seperti ini. Root ditandai dengan informasi berupa tulisan root di depan dan ada pagar di belakangnya. Apabila host, kita masuk melalui host, itu ada bertuliskan ini $. Oleh karena itu kita cek lagi UMI, kita sudah masuk ke root. Oke. Selanjutnya kita akan membuat user baru, di mana dua user baru ini diberikan dengan yang pertama adalah user nama lengkap mahasiswa, username mahasiswa, dan password. Kita akan tambahkan user, kita masukkan user add untuk menambahkan. Karena di sini username-nya adalah mahasiswa, maka kita harus memberikan nama badname. Badname si Vicky Putra Pratama. Nama saya, yaitu nama lengkap. Lalu username 0509321006. Ini adalah NIM saya. Kenapa harus badname? Karena di sini kita menggunakan angka semua, tidak ada alfabet yang ada di username ini. Oleh karena itu kita menggunakan badname. Apabila kita tidak menggunakan badname dan hanya strip C, itu tidak bisa. Kita enter. Oke, sudah. Selanjutnya kita beri password.
untuk username ini, yaitu username 0509321006. Kita beli password 1 sampai 2. Oke, password sudah sukses dan itu adalah user 1. Selanjutnya adalah user 2. User 2 adalah user test dengan nama username juga user test. Passwordnya kita sesuaikan. Kita tambahkan sama seperti sebelumnya, user add. Langsung saja, tidak perlu memakai bad name karena kita memakai alfabet. Oke, sudah. Selanjutnya kita masukkan password untuk user test. Passwordnya 1 sampai 3. 1 sampai 3. Oke. Di sini sudah berhasil pembuatan user 1 dan user 2. Selanjutnya kita akan menampilkan file isi menggunakan perintah get etc password. Oke, sudah terlihat di sini dimana ada 2 user baru, yaitu NIM saya 0509321006 dengan nama Vicky Putra Pratama, dan selanjutnya adalah user test dengan nama user test juga. Oke. Kita bisa bersihkan dulu. Selanjutnya, kita akan melakukan pengelolaan grup dan hak akses. Nah, di sini kita memasukkan user NIM mahasiswa ke dalam grup yang memiliki akses setara root. Dan di sini kita menggunakan will. Kita masukkan user modify maksudnya. Lalu ada AG, yaitu append ke grup, dan will. Will di sini adalah grup daripada admin atau sudo di CentOS. Dan di sini kita masukkan NIM-nya 0509321006. Oke, sudah. Lalu untuk mengeceknya kita menggunakan ID 0509321006. Oke. Untuk host ini, user ini sudah masuk ke grup will. Oke. Sudah bagus. Selanjutnya, kita harus logout dari sesi root dan kemudian login kembali sebagai username mahasiswa. Kita klik exit. Oke. Selanjutnya kita masuk sebagai username mahasiswa. Kita klik, kita masuk melalui su 0509321006. Password daripada username NIM itu 1 sampai 2. Oke. Kita sudah masuk ke user ini, username. Kita bisa bersihkan terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, kita akan mengganti password username mahasiswa dengan password yang baru. Itu bebas. Kita bisa ganti dengan menggunakan passwd. Passwordnya 1 sampai 2. Add. Ganti passwordnya 1 sampai 4. Add aja. Oke. Password sudah berhasil dirubah, dan selanjutnya kita harus logout lalu login kembali menggunakan password tersebut. Di sini kita exit. Nah, kita sudah logout, lalu kita akan kembali menggunakan password itu, masuk lagi su 0509321006. Passwordnya 1 sampai 4.
sudah berganti. Selanjutnya, jalankan perintah berikut untuk memantau aktivitas login. Last who. Langsung saja. Last who. Nah, di sini kita lihat terakhir aktivitas loginnya di jam ini. Atau bisa klik juga last untuk melihat aktivitas login akhir-akhir ini. Oke. Selanjutnya kita harus mengkonfigurasi DNS resolver, di mana kita harus mengedit file etc resolve menggunakan teknik sudo. Kita bersihkan dulu. Kita klik sudo v etc resolve .conf configuration. Kita masukkan passwordnya. Oke, sudah. Lalu kita klik ketikkan i untuk insert. Nah, di sini kita akan menambahkan name server 208.67.222.222. Oke, selanjutnya name server 208.67.220.220. Oke. Kenapa diberi di atas name server yang 192.168.0.1 ini? Agar name server kita nanti yang muncul adalah yang sudah konfigurasi baru. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita escape. Lalu kita klik wiki untuk keluar. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan menguji konfigurasi dengan perintah dik www.ut.act.id. Kita akan coba dik.www.ut.act.id. Oke, di sini servernya sudah menggunakan server DNS yang baru. Nah, selanjutnya kita akan mengecek di google.com. Oke. Berikut adalah daripada di google.com, dan di sini sudah menggunakan DNS yang baru. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan menggunakan nslookup dan nslookup www.ut.act.id. Oke, beginilah hasil daripada nslookup di website UT, di mana servernya kita sudah menggunakan server yang terbaru. Selanjutnya kita akan melakukan lagi pengecekan lagi menggunakan nslookup untuk google.com. Sudah terlihat bahwa servernya menggunakan DNS yang terbaru, dan ini adalah nslookup di google.com. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengelolaan user test. Dan masih dalam sesi username, kita masih ada di username. Kita melakukan perubahan password untuk user test. Oke, kita bersihkan dulu. Untuk penggantian password ini kita menggunakan perintah sudo lalu password user test. Nama user yang ini ganti. Oke, user yang baru, nama password yang baru maksud saya. 1 sampai 5. 1 sampai 5 @ Oke, password sudah terupdate. Lalu selanjutnya hapus user test dari sistem. Nah, untuk menghapus dari sistem kita menggunakan perintah sudo user-del. Ini maksudnya ada user delete. Kita menghapus user apa yang mau kita hapus, yaitu user test.
Kalau sudah seperti ini berarti user test sudah terhapus dari sistem. Kita bisa cek di sini ada tampilkan kembali isi file etc password untuk memastikan user telah terhapus. Kita masukkan lagi cat etc password. Nah, di bagian paling bawah kita bisa lihat bahwa yang user yang masih ada yaitu username dan CentOS. CentOS ini adalah saat pertama kali CentOS ini diinstal saya menggunakan user CentOS. Dan user test sudah terhapus. Oke. Saya rasa cukup sekian pengerjaan daripada tugas 1 ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun pengerjaan, saya mohon maaf dan mohon bimbingannya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.